Ada kembali di Ayus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta memprotes harga bahan pokok yang kian melambung. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang juga digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Massa yang berasal dari berbagai elemen ini menandatangani petisi mendukung hak angket lantaran banyaknya dugaan kecurangan pemilu. Massa juga menyoroti politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km Jumat siang. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta tanggung jawab pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini dinilai merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, massa yang berasal dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Mereka mendorong pembentukan pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon nomor 02 Prabowo Gibran. Unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Vetarani, Kota Makassar. Ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum emak-emak ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk dengan harapan apa yang menjadi aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti seluruh komisioner KPU Sulsel. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan, sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quickcon dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Untuk itu, massa aksi mendesak Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya agar segera membentuk tim audit forensik IT server KPU yang melibatkan tim independen. Diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, bapak ibu-ibu yang semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi massa yang juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel.
Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kericuhan diduga terjadi akibat perbedaan suara pada rekapitulasi awal dan juga form C hasil. Kericuhan terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam Pileg dan Pilpres Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Kejadian bermula saat saksi partai politik secara bergantian memberikan instruksi terhadap hasil pleno yang dipaparkan oleh PPK dari Kecamatan Wotanulu Muando. Selisih perolehan suara yang dipertanyakan oleh saksi parpol saat itu, yakni angka perolehan suara pada rekapan awal, berbeda setelah rekapan itu dikonversikan dalam bentuk angka dan huruf di dalam C hasil. Aparat keamanan dari Polres Flores Timur dan Kodim 1624 Flores Timur yang berjaga di lokasi pleno langsung mengamankan komisioner KPU dan mencoba menenangkan situasi yang memanas. Akibat kericuan ini, pimpinan sidang Ketua KPU Flores Timur Antonius Jentera Betan menunda rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dari Kecamatan Wotanulu Mado dan dilanjutkan di hari berikutnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kecurangan pemilu kembali terungkap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penghitungan dilakukan tanpa memperlihatkan surat suara. Tidak hanya itu, kertas C1 juga ditemukan telah dibuka di rumah warga. Rekapitulasi suara di Kecamatan Matangga, Polewali Mandar diduga menyalahi aturan. Penghitungan dilakukan di tempat yang minim cahaya. Tidak hanya itu, penghitungan diduga dilakukan tanpa saksi sejumlah partai politik. KPPS juga hanya menyebut nomor urut tanpa penyebutan nama partai. Tidak hanya itu, beredar di media sosial sejumlah ibu-ibu membuka kertas pleno C1 yang seharusnya berada di dalam kotak suara. Di mana dalam video berdurasi 1 menit lebih ini terlihat sejumlah ibu-ibu membuka kertas pleno C1 yang harusnya berada di dalam kotak suara. Pembukaan kertas C1 ini tidak dilakukan di tempat yang semestinya, seperti di TPS atau di kantor kecamatan, namun justru terjadi di rumah seorang warga. Saya kalau melihat video kan tentu saya tidak berwenang sebelumnya untuk menilai video itu betul atau tidak. Ya. Tentu kalau ini laporan pasti saya akan klarifikasi ke bawah, ke KPPS-nya, ke PPS-nya, ke PTPS-nya, ke Panwascamnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat itu? Ya. Apakah memang tidak ada saksi? Apakah memang tidak ada warga? Apakah tidak ada PTPS di situ? Ya. Bagaimana karena sampai saat ini dari Panwascam itu saya tidak menerima laporan. Saat ini Bawaslu masih mendalami dan menyelidiki kasus pelanggaran tersebut karena dinilai cacat prosedur pelaksanaan pemilu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Nuzair Zainal, iNews melaporkan.